Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Anggraini, NPM 1963-1216, kelas 6I, reguler malam, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi. Saya akan menjelaskan apa saja materi yang ada pada matkul etika profesi dengan bertujuan sebagai syarat untuk memenuhi tugas UAS etika profesi. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa etika profesi itu? Etika dalam bahasa Yunani kuno, etikos berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Manfaat dari etika profesi yang pertama dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan juga moral. Yang kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Yang terakhir, dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Kode etik. Kode etik ialah suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Fungsinya ialah, pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan Gibson dan Mitchell tahun 1945 sampai 1949. Yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Profesional dan sertifikat. Profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Sertifikat untuk seorang pekerja yang mencapai suatu kemampuan tertentu yang bertujuan untuk menunjang karirnya disebut dengan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi. Kita masuk ke cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat. Sasaran atau tempat terjadinya kejahatan termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain sebagainya. Apa saja faktor penyebabnya? Yang pertama, faktor teknis. Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Faktor penyebab yang kedua, faktor sosial ekonomi. Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.
Cyber Law dan UU ITE. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi ke setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi, internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Cyber Law dan UU ITE. Pengertian UU ITE. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE atau disebut Cyber Law digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Industri 4.0 dan UU ITE. Industri 4.0 sering merupakan salah satu pelaksanaan proyek strategi teknologi modern Jerman 2020 atau Germany's High-Tech Strategy 2020. Strategi tersebut diimplementasikan melalui peningkatan teknologi sektor manufaktur, penciptaan kerangka kebijakan strategis yang konsisten, serta penetapan prioritas tertentu dalam menghadapi kompetisi global. Lalu apa saja manfaatnya? Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketiga, salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi. Dan terakhir, melindungi pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Etika berinternet dengan UU ITE. Pentingnya etika berinternet adalah 1. Pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis atau suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang terakhir, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Kita beralih ke etika profesi yang kedua, yang terdiri dari beberapa profesi. Yang pertama, kode etik TI. Kode etik seorang profesional TI dalam lingkup teknologi informasi. Kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, dan antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, mendapat jaminan keamanan atau security system kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalkan hacker, cracker, dan lain-lain. Kita masuk ke kode etik PNS. Kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Etika aparatur sipil negara atau PNS. PNS dan pegawai pemerintah sebagai aparatur sipil negara dan sebagai profesi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan, yaitu menjunjung tinggi integritas dan keahliannya dalam menjalankan tugas kedinasan baik dalam bentuk tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Masuk ke kode etik TNI. Agar kehidupan negara tetap aman, maka TNI harus bekerja sesuai kode etik profesi TNI. Artinya, ada peraturan yang wajib dipatuhi. Jika dilanggar, harus siap mendapatkan hukuman.
Sikap dan perilaku TNI sudah terikat pada kode etik profesi TNI. Kode etik ini merupakan pedoman perilaku maupun pedoman moral bagi seluruh anggota TNI. Perlu diketahui jika kode etik tersebut bersifat mengikat, sehingga seluruh anggota harus memahami, mentaati, dan mematuhinya. Dibuatnya kode etik profesi TNI dimaksudkan supaya seluruh anggota TNI bisa menjaga perbuatannya sehingga bisa bertindak dan berperilaku yang baik serta sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Kemudian kode etik insinyur. Etika profesi engineer atau insinyur untuk membantu pelaksana sebagai seseorang yang profesional di bidang keteknikan. Supaya tidak dapat merusak etika profesi, diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional di bidangnya berupa kode etik profesi. Insinyur adalah sebuah profesi yang penting di dalam pelaksanaan pembangunan industri nasional karena banyak berhubungan dengan aktivitas perancangan maupun perekayasaan yang ditunjukkan semata dan demi kemanfaatan bagi manusia. Dengan mengacu pada pengertian dan pemahaman mengenai profesi atau sikap profesional dan paham profesionalisme, maka nampak jelas kalau ruang lingkup keinsinyuran per definisi bisa disejajarkan dengan profesi-profesi yang lain seperti dokter, pengacara, psikolog, arsitek, dan sebagainya. Kode etik dokter. Kode etik kedokteran Indonesia adalah sebuah standar perilaku seorang dokter dalam melaksanakan profesinya. Kode etik kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi dokter Indonesia, anggota IDI, dalam melaksanakan praktek kedokteran. Kode etik kedokteran Indonesia atau Kodeki merupakan kumpulan peraturan etika profesi yang akan digunakan sebagai tolak ukur perilaku ideal atau optimal dan penahanan godaan, penyimpangan profesi perorangan dokter yang merupakan pengabdi profesi di Indonesia. Kemudian kode etik dosen. Kode etik dosen adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi dosen dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berorganisasi. Etika profesi dosen yang pertama adalah seorang dosen adalah guru, yang artinya digugu dan ditiru, sehingga harus bisa menjadi teladan dalam lisan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, dosen seharusnya tidak menyembunyikan ilmu yang dia miliki apabila ingin diketahui oleh mahasiswa. Yang ketiga, dosen juga melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk memanfaatkan ilmu yang dimiliki. Yang keempat, dosen tidak menjadikan kegiatan belajar mengajarnya sebagai bisnis yang berorientasi materi, tetapi merupakan pengabdian atas ilmu yang dia miliki. Yang kelima, dosen hendaknya memberikan kemudahan kepada peserta didiknya dan bukan malah mempersulit. Yang keenam, termasuk implikasi dari etika ini yaitu dosen seharusnya memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa perihal ketersediaan waktu untuk bertemu. Yang ketujuh, seorang dosen harus pandai menghargai peserta didiknya sehingga tumbuh semangat belajar yang baik. Yang kedelapan, dosen adalah profesi yang sangat mulia karena ikut berperan mendidik generasi muda penerus bangsa ini. Kemudian kode etik jurnalis. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam melaksanakan atau menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Kode etik jurnalis yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Kelima, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Yang keenam, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Yang ketujuh, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.